Bilangan 20 ayat 1 sampai 29. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?" Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka." Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, "Beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kadesh, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu." Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, "Tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang." Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, "Kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja." Tetapi jawab mereka, "Tidak boleh kamu lalu." Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya.
Setelah mereka berangkat dari Kadesh, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikut malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengutuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan
bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi, ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan ketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, ya. Background saya lebih bagus daripada Bu Marjuni. Ini di Saint Moritz ya, di perbatasan Swiss sama Italia. Keren banget ya. Ya, saudara, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ya, baik ketika itu meninggal atau dia tiba-tiba pergi, saudara. Yang pertama kali atau meninggal atau pergi atau yang pokoknya berhalangan gitu ya, atau dia mutung termasuk mutung, atau dia memisahkan diri dari kita, ya. Waduh, rasanya kayak itu ya, kayak ditinggal begitu ya. Saya dulu waktu saya kerja begitu ya, wah itu perusahaan besar sekali dan penuh dengan intrik-intrik. Tiba-tiba saya sudah lakukan semua ya yang atasan saya inginkan, tiba-tiba atasan saya pergi, saudara. Wah, itu limbung tuh, langsung saya ditinggal sendirian. Wah, ditembak sana sini ya, dihajar sana sini. Ya kan, dulu kan ada atasan bidang apa saya kerjain, kadang-kadang memang konyol ya. Tapi jangan khawatir, di yayasan kita tidak ada backing-backingan. Pokoknya kamu jalan sesuai dengan apa yang benar. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, kamu coba lihat dulu, jangan langsung dihakimi, jangan langsung tembak sana tembak sini. Tapi jangan khawatir ya, tidak ada backing-backingan, tidak ada ini orangnya Bu Mantu, orangnya Paul, orangnya Stephen, orangnya siapa, orangnya orang hutan, orang gila, nggak ada semua di sini. Pokoknya jalan sesuai aturan saja, ya. Jadi nggak urusan ini orangnya siapa, jangan, saudara ya. Saya dari dulu tidak suka begitu. Dari saya bekerja saya lurus. Di dalam komunitas kita tidak boleh ada ini orangnya siapa, nggak boleh. Ya nggak urusan, pokoknya kita kerja. Dari dulu saya kerja juga begitu. Sekali kamu berintrik, kita semua hancur. Sekali saya benar, kita semua hancur. Makanya saya nggak mau berintrik, saya nggak urusan. Sedekat apapun
Anda dengan saya, ya kalau nggak pas ya nggak pas, kalau salah ya salah pokoknya. Jadi bukan terus, oh ini backing-backingan orang yang ini nggak ada, dan tidak boleh ada. Itu bahaya sekali buat komunitas yang sehat. Kamu pengen benar-benar mengasihi Tuhan, jauhkan komunitasmu dari pilih-pilih, apa adanya saja. Itu akan baik buat kita semua. Ya, akan baik buat kita semua. Ya, nggak bagus gimana? Harus saya selesai, nggak apa-apa lah gimana. Ya, tapi Anda juga jangan terus berintrik-intrik. Ya, siapa saja, oh begitu berintrik pasti nggak tahan. Sudah banyak beberapa orang kejadian berintrik pasti nggak tahan. Lalu pergi meninggalkan kita. Nah, begitu Anda sudah berintrik, saya sudah siap-siap ditinggal. Begitu ada orang yang mulai akrobat, saya sudah siap-siap untuk ditinggal. Saudara. Saya tak tungguin, nggak lama pasti dia akan pergi. Gitu ya. Biasanya begitu. Karena saya kan kerja kan bukan dari kemarin sore, saudara. Saya kerja di perusahaan besar. Saya punya anak 200-an dulu, saudara ya. Waktu saya di Palembang, anak buah saya 500. Waktu saya di Bali, ya, toko kita, saya itu kan di consumer goods, ada service center, ada consumer goods, ada segala macam ya. Saya di toko di bawah saya itu ada 132 dengan 3 cabang besar dan 2 cabang kecil, 5 cabang, saudara. Saya megang 3 cabang besar, 2 cabang kecil dengan 130 toko, saudara. Bayangin. Banyak tuh karyawannya, belum yang di service centernya, belum yang di customer service-nya, banyak banget ya kita. Mungkin 300-an kali anak buah saya ya, saudara ya. Saya biasa punya anak buah, dan mereka semua tenang karena saya tidak berintrik. Begitu saya berintrik, di bawah juga ikut-ikutan. Sehingga saya tidak berintrik siapapun. Mungkin orang dekat dengan saya gampang, bisa. Jangan berpikir kamu dekat dengan saya itu sulit, sudah gampang. Dekat dengan saya itu gampang. Tapi jangan berharap apa-apa. Karena percuma. Ya. Dan saya tidak berharap Anda punya loyalitas yang seperti itu. Kalau Anda memang suka dengan pengajaran saya, ikutlah pengajaran saya. Tapi saya tidak butuh loyalitas Anda orang saya atau orangnya siapa. Ya. Itu bahaya. Dan biasanya kamu tidak tahan. Karena selama saya yang memimpin, kamu biasanya nggak tahan kalau berintrik seperti itu. Capek. Ya, kan kamu mau nyeneng hati siapa coba? Udah kerja saja. Ya, melayani saja. Ya sudah, sabar saja, rendah hati saja. Nanti kamu semua akan baik. Biasanya nggak tahan, karena dia mengharap-harap sesuatu. Ada motif-motif yang tidak baik. Ya, lalu dia pergi, ditinggal lagi. Ya, udah biasa. Saya sudah biasa ditinggal ya. Sudah biasa saya ditinggal, dikhianati. Wah, kita itu sudah biasa. Untuk kami pelayanan sama-sama, dia tiba-tiba mengkhianati. Down ya. Anaknya pendeta terkenal yang saya harap-harapkan bisa mengangkat kita, malah mengkhianati. Down saya, saudara. Just. Wah, udah biasa itu, saudara ya. Kita dikhianati tidak sama sekali 2 kali. Saya lagi jalan, tiba-tiba gembala senior saya ninggalin saya. Biasa, saudara ya. Biasa. Ya. Biasa, saudara. Dikhianati itu buat saya itu biasa. Tetapi memang pertama kali itu rasanya itu kaget. Nggak mungkin terus dikhianati, walaupun saya sudah biasa, tetap kaget. Namanya orang dikhianati, ditinggal. Ya, itu udah biasa, saudara ya, ditinggal, tapi tetap kaget. Nah, waktu kaget itu saya terus, setiap kali saya ditinggal, saya merenung. Ya, saya berdoa sama Tuhan. Apa yang salah Tuhan ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Saya selalu berdoa begitu, saudara. Jadi udah biasa. Jadi kalau siapa Anda yang mau siap-siap mau ninggalin saya sudah siap, saudara. Cuman tetap kaget. Ya, tapi dengan atau tanpa Anda, komunitas ini kan harus jalan. Anda kan nggak bisa terus ngarep, terus Anda pergi, terus komunitas ini nggak jalan, kan nggak bisa. Mungkin 1-2 sempat mandek. Karena apa? Ya udah, kita biasanya ada yang ngurusin, ada yang ngurusin, mandek. Ya biarin aja dulu. Ya tetap harus jalan. Tetapi komunitas tetap harus jalan. Ya ada yang jahat ya, kecuali dulu punya karyawan jahat ya. Di tangan dia semua beberapa, lalu kita ditinggal, digembosi, saudara ya. Dia pikir dia pergi, kita bisa berantakan, dia bangga ya, saudara ya. Tapi
saya sudah tahu gelagatnya kalau dia mau pergi, ya. Saya sudah tahu gelagatnya, jadi sudah saya siapkan. Dia boleh des pergi, ya sudah saya siapkan, tetap jalan. Tetap ada gangguan, ya nggak apa-apa. Malah kesempatan buat kita perbaiki. Dan seringkali malah kasus-kasus besar tersingkap, ya. Karena apa? Karena saya kan ngotot. Saya kan nggak mau saya dipecundangin. Kamu pergi itu saya nggak bisa apa-apa begitu. Kan konyol. Ya, tapi yang celaka kalau sanak famili kita yang suami istri meninggal. Wah, itu limbung sebenarnya. Kalau orang lain mau bodo amat ditinggal, Anda masih bisa bilang begitu ya, bodo amat. Kalau itu adalah suami atau istri atau orang tua yang meninggal, atau itu benar-benar soulmate-mu. Saya sering bilang ya, hati-hati kalau kamu soulmate dengan suami atau istrimu. Kayak saya ini sama Ana ini soulmate ya. Kalau meninggal ya saya bisa limbung. Misalnya saya meninggal atau Ana meninggal, Anda siap-siap datang ke Belanda nemenin, saudara ya. Kita pasti limbung. Nggak mungkin dah limbung, karena itu soulmate. Saya dengan Ana itu soulmate ya. Sering berantem tapi teman kompak. Jadi ya sudah, gimana? Mungkin kalau meninggal hati-hati. Kita sudah sering ngasih tahu anak-anak. Ya kita sadar, kita ngerti. Itu soulmate itu baik kalau masih hidup dua-dua. Salah satu meninggal bahaya, saudara ya. Bisa ikut mati dalam 1 bulan, ya atau ya limbung, linglung, bisa bingung, bisa terus kalau nggak meninggal pun ya terus hidup mau apa, gitu ya. Hidup mau apa ya, begitu ya. Nah, itu juga bahaya ya. Saya ingat dulu ya Taman Getsemani itu salah satu namanya Samuel Elkanah atau siapa yang waktu meninggal, soulmate-nya dia, teman hopengnya limbung, sudah mutung, nggak mau pelayanan berbulan-bulan. Dia nggak berbulan-bulan ya, tapi cukup lama ya, goyang ya, karena soulmate itu tidak selalu suami istri, kadang-kadang teman ya, teman pelayanan atau teman di masa kecil itu soulmate. Ya, tapi hati-hati kalau kamu laki-laki perempuan, jangan soulmate-soulmatean ya. Kalau bukan suami atau istri. Tapi kalau itu sahabat dari kecil, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, jangan nanti ada kawin bro, jangan juga ya. Nggak ada gunanya. Kalau suami istri soulmate bagus, kamu kompak solid ya. Tapi kalau kamu laki-laki perempuan, itu teman saya dulu waktu SMA soulmate gundul mutean, saudara. Nggak ada soulmate-soulmatean. Putuskan ya. Putuskan ya, kalau itu adalah bukan suami atau istrimu, lalu kamu tiba-tiba soulmate, putuskan udah, itu dari setan. Itu dari setan ya. Jangan punya soulmatean yang bukan suami istri. Ya, tapi kalau dia laki-laki, memang seperti Daud sama Yonatan, laki-laki wajar ya, bukan seks ya. Kita ceritanya memang teman yang memang berjuang sama-sama ya. Itu soulmate bisa tuh ya. Tapi kalau laki-laki perempuan jangan. Ya, kamu akan melukai hati istrimu atau kamu akan melukai hati suamimu. Ya, ingat-ingat tuh. Putuskan ya. Nggak ada kawin roh ya, gundul yang kawin roh. Kita kawin roh ya sama pasangan kita, bukan sama orang lain. Hati-hati ya, hati-hati, saya sudah ngomong loh ya, hati-hati. Nah, karena sudah lagi tren ya, di Jakarta sama di Bandung lagi tren kawin roh ini. Lalu diputus, penuh cerai sama pasangannya, karena dia kawin roh itu. Yang kawin roh, dasar gatel aja kamu tuh, sok-sokan kawin roh. Padahal kamu yang gatel ngomongnya kawin roh, ya kan? Bohong, itu semua bohong semua tuh ya, itu karena gatel gitu ya. Karena gatel tapi ngomongnya kawin roh. Tapi takut dosa, ini ya udahlah kawin-kawinan. Ya kan, kawin-kawinan akhirnya. Nah, kita balik lagi ya. Itu kamu ditinggal, lagi pelayanan. Bagaimana, saudara? Tim kamu tiba-tiba kamu pecah. Apa yang harus kamu lakukan? Bertahan gitu. Banyak orang begitu timnya pecah bubar. Berapa banyak pelayanan saya lihat pecah bubar. Kenapa kita ditinggal bolak-balik, kita makin besar? Ya, rahasianya apa? Rahasianya kan visi, saudara. Orang Israel ketika ditinggal Harun sama Miriam, ya dia tetap jalan. Bahkan ditinggal Musa, tetap jalan, saudara. Karena dia punya visi. Itulah makanya saya mau bikin satu pertemuan pengurus ya untuk taruh visi. Sekalipun saya nanti mati ditembak misalnya ya, kamu tetap bisa jalan. Itu adalah komunitas yang sehat. Saya mati bubar semua, ya enggak benar. Itu beneran ya saudara ya. Saya harus taruhkan satu visi.
buat komunitas ini. Yaitu Pak, ini adalah sebuah movement. Kita ini sebuah revival, sebuah gerakan, sebuah movement diakonia. Ya, revival kita bukan Toronto Blessing, tapi diakonia. Toronto Blessing cekik kali itu Toronto Blessing itu saudara ya. Itu juga movement ya, tapi ya movement yang akhirnya sekarang bubar. Ya, kalau movementnya kita adalah diakonia. Jangan sampai saya nanti kenapa-kenapa terus kamu bubar, nggak boleh. Atau salah satu dari kita memisahkan diri lalu atau menghasut sehingga separuh pergi pengurusnya, kita tetap jalan, nggak bisa bubar, tidak akan bisa bubar karena movement itu tetap ada. Ya, kita menjaga ya movement ini tetap mengalir sehingga mau ditinggal pun itu sudah jadi, sistemnya tinggal jalan ya. Jangan sampai ya jangan sampai Harun Miriam mati lalu kamu berhenti. Ya kita berhenti sebentar untuk nata. Karena Musa dan Harun dan Miriam itu kan pemimpin besar. Ya, tokoh berpengaruh, mati ya goyang semua orang. Apalagi Musa tiba-tiba nggak bisa masuk. Orang kan mikirnya mutung nih, Musa nggak bisa masuk nih. Kenapa Musa nggak bisa masuk? Bingung semua. Lalu yang memimpin kita siapa? Ya kita sih yang sudah siapkan orang. Makanya saya capek pun ya, aduh saudara kalau Anda tahu ya, saya nyiapkan ngajar itu sampai capek ya. Saya nyiapkan bahan segala macam. Untung sekarang kita punya, waduh tim kita solid ya, ada Bro Welly, ada Dr. Sumantri, ya, yang membantu menyiapkan bahan-bahan kita ya. Aduh saya terima kasih sekali ya. Ada Pak Hari yang nyiapkan bahan. Ini siapa saja tuh yang nyiapin pemuridan itu ya, Pak David, Pak Enardo, aduh terima kasih sekali ya kalian ya. Kalian mau siapkan, bantu menyiapkan bahan-bahan itu ya. Saya itu terbantu sekali. Saya itu udah sampai exhausted, saudara. Saya menikmati, tapi apa daya, energinya habis. Sampai jenuh gitu ya. Seneng, tapi yang namanya orang kan ada batasnya, saudara. Apalagi ini kan saya sambil kuliah kan. 2 tahun ini kan saya sambil kuliah. 3 tahun ini, 2 tahun ya. 2 tahun ini saya sambil kuliah. Wah itu benar-benar menguras segalanya. Saya kalau cuma suruh ngomong ngoceh, keluar semua ilmunya. Tapi begitu saya menyiapkan bahan-bahan itu sampai exhausted. Sekarang aja saya mau bikin kata pengantar buat buku Khilafat Reza, nggak jadi-jadi. Saya hari ini baru menyelesaikan paper 20 halaman. Kemarin 10 halaman, kemarinnya lagi 5 halaman. Seminggu saya bikin 3 paper, bayangin. Ya exhausting. Ya. Nanti paper-paper itu beberapa sudah karena saya sambil baca kan saya sharing kalau hari Minggu kan. Saya bisa sharing ke Anda. Anda untung tuh saya belajar, saya share ke Anda. Gratisan lagi ya. Saya bayarnya 100 juta itu kuliah dia. Wow. Bayar sekolahnya tok belum sama uang kosnya, belum sama uang hidupnya. Itu saya kasih Anda dengan cuma-cuma loh, dengan gratis loh. Ya, makanya saya suka tak pisu itu orang Islam kalau datang ke TikTok saya ya nanya malah ngajarin tak pisui saudara. Kamu nggak tahu saya belajarnya kayak apa ya kan. Saya belajar Ibrani lagi, ngulangin lagi semua pelajaran bahasa Ibrani saya. Ini bahasa Yunani, tambahan lagi saya harus bahasa Arab lagi ya semester ini ya. Harus bahasa Arab. Tapi kemarin nggak jadi karena dibom itu gamasnya, jadinya nggak jadi berangkat. Kalau nggak saya udah masuk pelajaran bahasa Arab ini saya semester ini. Semester depan kelihatannya ya, pelajaran bahasa Arab saya. Wajib ya, wajib ikut kelas Arab. Itu dia, saudara ya. Bayangin. Jangan sampai apa yang saya punya, kemudian nggak ada saya selesai. Saya siapkan orang-orang, para pengajar-pengajar. Kita ini apa sih? Kita kan butuh, para gembala-gembala. Kita ini kan butuh pengajar-pengajar. Kita ini kan butuh penginjil-penginjil, kita butuh nabi-nabi. Itu saya siapkan semua kelasnya, coba bayangin. Ada nggak gereja yang mempersiapkan seperti itu? Ini gereja virtual loh. Kamu gereja gedung aja nggak mungkin dipersiapkan seperti itu detailnya. Bahkan para rasul-rasul siapa nanti yang bisa menduplikasi apa yang kita lakukan? Itu pun saya persiapkan, saudara. Ya, kita punya kelas-kelas ya, kelas apostolik untuk pengembalaan dan kerasulan, ada kelas profetik, kelas evangelis apologetik untuk para pengajar, kita punya High Bible College untuk para pengajar. Itu saya siapkan semuanya teman-teman semua itu ya. Ada beberapa orang yang saya paksa belajar
Saya paksa belajar, soalnya kita butuh banyak sekali pengajar, ya. Masuk penatua, pengurus-pengurus ini wajib selesai kelas apostolik dan profetik, wajib. Supaya apa? Supaya kapanpun Anda siap. Itu yang dilakukan oleh para rasul. Bahkan ketika Yakobus mati itu pukulan berat, saudara ya. Rasul Yakobus mati itu, giliran kapan yang lain gimana nih? Itu mereka memuridkan itu dengan sekuat tenaga. Tiap hari malah pemuridannya, gila enggak? Tiap hari mereka pemuridan. Kita kan juga doa pagi tiap hari kan, pemuridan kan. Makanya kita cepat. Kita sudah 3 tahun ini ya pemuridan, dalam pemuridan doa pagi ini ya. Tapi kita punya format juga. Ini setiap pagi doa pagi, Anda dengarkan deh khotbah Anda. Itu kan ada Pak DJ itu kan bikin tuh resume embun pagi surgawi, ya kan, YouTube-nya, di subscribe saudara ya. Itu penting. Anda semua dimuridkan. Nggak urusan Anda tetap di sini atau Anda nanti keluar, tapi Anda sudah selesai di sini. Saya harap kamu bisa bikin komunitas sendiri. Kamu keluar baik-baik ya kita nggak support. Kalau kamu keluarnya tidak baik-baik, tapi kalau kamu keluar dengan baik-baik ya kita support. Bahkan kalau perlu kita duplikasi bagaimana supaya support kamu. Kalau kamu keluarnya nggak baik-baik, ya urusanmu dewe. Kamu keluar dari sini baik-baik supaya kita bisa support. Bahkan kalau perlu kita modalin, saudara. Kalau kita modalin, ya kan? Loh, tujuannya kita kan begitu kan, supaya kita punya banyak sekali pengaruh. Saya bukan orang yang suka cari nama, karena nggak usah diapa-apain, nggak usah saya cari nama, saya pasti terkenal. Kalau orang Tionghoa bilang itu memang sudah dikuamnya, memang kamu bakal terkenal. Saudara, saya nggak perlu cari menara Babel. Dari kecil saya sudah terkenal, ya. Masih kelas 5 SD itu saya sudah memimpin mogok pramuka loh. Saya memimpin mogok pramuka ngelawan guru saya gara-gara dicina-cinain. Kita bisa, kelas 5 SD saya sudah terkenal satu sekolah, saudara ya. Kelas 5 SD. Ya. SMP pun saya terkenal lagi. SMA lebih terkenal lagi. Tidak ada sekolah yang tidak kenal saya. Tidak ada sekolah yang tidak kenal saya di Tegal, bayangin. Bahkan semua guru agama itu pasti kenal, semua pendeta pasti kenal saya. Tanya Mas Adi itu, sampai pusing dia itu ya, dia pusing karena yang bolak-balik dipanggil sama pendetanya dia kan. Kalau pendetanya saya mah baik ya, itu ya saudara. Singkat cerita itu apa saudara? Anda jangan berpikir saya mau cari nama. Saya itu banyak mempromosikan orang. Ya, saya itu banyak promosikan orang. Galarua itu kalau bukan karena saya promosikan, mana kedengaran itu Santi Amer sih. Siapa Santi Amer? Siapa yang kenal coba? Nggak ada yang kenal Santi Amer dulu. Iya kan? Iya kan? Nggak ada yang kenal Santi Amer. Saya yang mempromosikan. Siapa yang kenal sih sama, bahkan maaf ya saudara, Alvin Lim itu ya dulu subscribernya lama ya. Saya ngikutin Alvin udah lama. Begitu masuk ke YouTube-nya kita, cus, cepat sekali loh naiknya. Fakta Israel, lama loh dia subscribe naik-naik. Begitu masuk komunitas kita, langsung kencang loh, ya kan? Berapa banyak kita promosiin orang lain, dan kita senang-senang saja. Indro Virleso juga dari kita itu ya, sekarang subscribe udah 100.000 lebih. Itu dari kita juga, mana siapa orang kenal sama Indro Virleso? Orang tahu ya dari saya, dari kita, ya kan? Dan saya rela berbagi. Ada nggak saya misu-misui dia, syirik gara-gara dia sudah sub 100.000, udah nggak pernah sama kita lagi? Biasa-biasa aja, saya emang nggak. Saudara, saya nggak perlu cari terkenal, saya pasti terkenal sendiri. Itu sudah kawan bayi, sudah suratan takdir, saya pasti dikenal orang. Sebetulnya itu sudah ada nubuatan ya, nubuatan. Kemanapun kamu pergi, katanya Pak Alex Abraham dulu ya, Pak Alex Abraham, bosnya Betani dulu almarhum, memoriam. Kemanapun kamu pergi, kamu akan membawa kebangunan rohani. Kemanapun saya pergi pasti bikin ulah, saudara. Ya, pasti bikin ulah. Ya, mau biang kerok, mau biang selilit, mau biang ruwet, mau biang bener pokoknya. Kemanapun saya pergi pasti ada sesuatu di situ. Ya, itu sudah dinubuatkan tahun 1999. Saya masih ingat sekali. Ya. Itu sudah dinubuatkan ya, 1998 malah, bukan 99, 98, karena waktu itu saya baru tunangan.
Ya sama Ana 98, saya tunangan sama Ana ya. Bulan April tahun 98, 2 bulan setelah kami tunangan. Saya masih ingat sekali itu ya, ulang tahunnya Betani Salatiga. Itu Pak Alex itu ya, buatin kemanapun kamu pergi, kamu kan bikin, kemanapun kamu pergi, kamu selalu bikin revival. Dalam arti negatif, dalam arti positif. Ya, jadi jangan Anda nggak usah nuduh-nuduh saya mau cari kenal buat sendiri, nggak perlu saudara. Ya, saya selalu berbagi dan saya senang mempromosikan orang. Berapa banyak Anda saya desak-desak, ayo. Saya tidak pernah takut mempromosikan orang sekalipun akhirnya orang itu mengkhianati saya. Sudah biasa. Ditinggal, ya sedih. Nggak ada orang ditinggal nggak sedih. Sedih kalau kamu ninggalin kita, saudara. Cuman, ya sudah mau gimana lagi? Ya kita cari lagi. Kapok nggak? Nggak kapok. Ya kita cari lagi. Kenapa? Karena saya punya visi. Dan visi itu saya impartasikan kepada kalian semua. Para pengurus dan komunitas ini, semua anggota dalam komunitas ini. Saya share visi itu. Setiap saya ketemu kalian ya. Ketemu Pak Stephen, ketemu Pak HW, ya, ketemu Andreas, ketemu sama kemarin ibu-ibu bendahara, ya kan. Wah, saya share visi saya. Setiap ada waktu saya selalu share visi saya. Saya share. Ya, kemanapun, setiap orang yang saya temui, komunitas kita, saya selalu bahkan sama anak saya, sama istri saya, sama anak saya share visi itu. Visi itu di-share, ya, karena itu sudah jadi. Tapi kalau masih di dalam angan, jangan pernah kamu bagikan ke orang. Ingat Yusuf, nanti kamu malah diajar. Kalau masih di dalam angan, kamu tidak sedang menjalani visi itu, jangan pernah kamu ceritain ke siapa-siapa. Tapi begitu itu sudah jalan visi itu, kamu share sebanyak mungkin dari komunitasmu supaya semua orang nangkep kamu mau apa. Kamu mau apa? Ya, dan siapapun yang siap menangkap visi itu, ayo jalan sama saya. Gitu, dan kita akan menjadi berkat bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi bangsa-bangsa. Dan Tuhan sudah kasih saya penglihatan. Dari komunitas ini, saudara, akan banyak sekali misionari yang diutus ke bangsa-bangsa. Ya, dan akan memberkati. Kita ada pendanaan yang luar biasa, donasi yang luar biasa. Katakan amin. Kita akan donasi yang luar biasa, di mana semua orang tidak ada yang kekurangan di tengah kita. Tapi kamu jangan luncak, jangan kurang ajar. Ya, kamu tidak kerja ya jangan makan. Kerja itu sehari 8 jam. Seminggu minimum 40 jam kamu kerja kalau kamu masih kere. Kalau kamu sudah kaya raya, ya kerja 6 jam, jangan kurang dari 6 jam tetap supaya kamu sehat. Tapi kalau kamu masih kere, jangan pernah kurang dari 8 jam, malah kalau bisa 10 jam sehari. Kalau kamu tidak mau ya kamu kere terus. Yang tidak kerja jangan makan, nggak usah minta-minta, nggak usah ngerengek. Apalagi kamu tidak ikutin aturan yayasan, nggak usah dibantu. Aturannya sederhana, bangun jam 4, ikut doa fajar, bangun pagi, 75% kehadiran tiap bulan. Simpel kan aturannya kan? Sulitnya gimana coba? Itu kamu masih nggak mau turutin, padahal kamu meminta buat anak istri, buat keluargamu. Terus kamu masih mau minta-minta, nggak tahu malu kamu. Serius, nggak tahu malu kamu, ya kan? Aturannya sederhana saja, disuruh bangun jam 4 pagi aja kamu nggak bisa. Pada punya internet, dibayarin loh internetnya loh. Dibayarin loh. Kamu masih mau tawar-tawaran. Kelewatan kamu. Jangan tawar-tawaran. Di sini kamu diajari untuk rajin, untuk bekerja, untuk punya integritas, punya kredibilitas, melatih kapabilitasmu. Di sini ada banyak sekali channel-channel, ada banyak sekali lapangan kerja yang dibuka, asal kamu jangan pilih-pilih. Kamu pilih-pilih, buang ke danau aja tuh, di belakang saya danaunya tuh. Ya, lepin aja di situ. Saudara, yang gimana saudara? Kamu kerjaan lagi kere, pilih-pilih lagi kere. Kalau kamu sudah hebat kayak saya, manajer, ya gajinya udah puluhan juta, ya kan saya milih mau kerja di mana. Kamu masih kere, makan aja masih cengap-cengap. Jangan pilih-pilih, yang penting kerja, yang penting halal. Jangan pilih-pilih dulu di awal, ya. Setelah kamu kerja, kamu lihat ada yang bagus, pindah.
di awal yang penting kamu kerja dulu, ada sebuah wadah, ada sebuah pekerjaan yang dimana Tuhan bisa memberkati. Loh, kalau kamu tidak kerja, apa yang mau diberkati? Berkati gundulmu pean, tidak bisa diberkati. Pekerjaanmu itu diberkati oleh Tuhan. Kalau kamu tidak kerja, apa yang mau diberkati? Loh, saya ngemis Pak percaya gundulmu pean, kok ngemis kok diberkati? Jangan ya, mendingan jadi tukang parkir. Saya bangga ya, komunitas kita jadi tukang parkir ya, tapi kerja. Jadi tukang parkir tidak apa-apa, minta berkat sama Tuhan ya, kerja yang rajin, sekuat tenaga, jangan absen. Tukang parkir bangga, tidak apa-apa ya, lakukan dengan tanggung jawab, pekerjaan itu, nanti Tuhan memberkati kamu. Jangan takut, Pak kurang Pak, datang doa pagi yang rajin ya kan, kalau kurang nanti dibayarin yang kurangnya itu ya kan. Yang penting kan jangan kurang makan, anak bisa sekolah, benar nggak? Ya sisanya kan kamu kan cukup pasti, jangan khawatir, Tuhan akan sediakan ya. Jadi saudara, ketika kita kehilangan partner, kehilangan teman, soulmate, kehilangan seseorang yang kita cintai atau penuntun hidup kita atau yang sama-sama bekerja dengan kita, kamu jangan sampai kehilangan visi. Jangan sampai visi yang dari Tuhan. Apa? Kamu tanya Tuhan ya, apa yang Tuhan mau, destiny saya. Destiny itu kamu dapatkan dari Rema. Kemarin kita sudah belajar Rema ya. Dari Rema itu kamu bisa dapatkan destiny. Dari Rema kamu setiap hari kamu ngerti. Dari Rema setiap hari yang saya dapatkan, saya ngerti saya disuruh ke Eropa. Tahu, makanya saya mantap. Coba kamu lihat saya di Eropa mantap. Saya tidak pernah minta-minta loh. Saya bukan orang kaya, saudara. Rekening saya kosong, tapi saya tidak pernah minta-minta. Dan Tuhan selalu, Jehovah Jireh yang saya butuhkan, Tuhan sediakan. Ya, itu saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.